Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, yaitu sudah diklasifikasikan tentang pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis merupakan proses pendidikan yang menghargai potensi setiap siswa, memberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras. Pendidikan demokratis juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan ruang gerak bagi sekolah di daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Tidak ada keharusan untuk menggunakan bahan ajar tertentu, sarana dan prasarana harus memadai. Tenaga pengajar yang demokratis dan mencerminkan nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Yang kedua yaitu modal pendidikan demokratis. Pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dalam berlangsungnya proses pendidikan antar pendidik dan peserta didik serta dalam pengelolaan pendidikan. Maka dari itu pendidikan demokratis dalam pengertian luas harus selalu dianalisis sebagai memberikan manfaat dalam kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut. Adanya rasa hormat terhadap sesama manusia, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, yaitu adanya globalisasi pendidikan. Apa sih itu globalisasi pendidikan? Oke, globalisasi pendidikan yaitu proses perubahan dunia melalui teknologi, informasi, dan komunikasi. Proses mendekatkan yang jauh dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang dimana satu sama lain itu berkaitan. Globalisasi juga itu mempengaruhi aspek pendidikan, dan globalisasi terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan globalisasi memiliki kaitan tertentu. Globalisasi lahir karena adanya perkembangan ilmu pendidikan. Globalisasi dan pendidikan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Pendidikan penting dalam mewujudkan masyarakat di masa depan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang. Globalisasi pendidikan mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor sehingga mengancam kekuatan kontrol pendidikan oleh negara karena mengacu ke standar internasional. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris menjadi wajib di beberapa sekolah di setiap negara karena adanya acuan standar internasional. Kemudian kita harus menghadapi globalisasi pendidikan. Kenapa? Untuk menghadapi globalisasi pendidikan, yang pertama karena perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberi pelayanan yang sama ke masyarakat. Lalu kemajuan teknologi dan kecanggihan alat semakin mengefisiensikan proses industri dan layanan jasa. SDM juga harus disiapkan agar tidak tergantikan oleh alat modern. Lalu pemahaman doktrin keagamaan makin terbuka, harusnya mendorong perubahan itu kebaikan. Yang keempat yaitu adanya reformasi pendidikan. Kenapa reformasi pendidikan itu penting? Karena perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berprestasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberi layanan yang sama ke masyarakat. Kemajuan teknologi dan kecanggihan alat suatu saat menggeser SDM. Pemahaman doktrin keagamaan makin terbuka, harusnya mendorong perubahan untuk kebaikan. Peranan wanita juga sangat semakin kuat. Wanita memiliki hak dan peluang yang sama dalam karir dan pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu dampak positif dan dampak negatif globalisasi pendidikan. Globalisasi dalam bidang pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini saya jabarkan beberapa dampak positif
globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu sistem e-learning, biasanya dapat diakses kapan saja dan bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu pertukaran pelajar. Yang ketiga yaitu kemudahan mengakses info pendidikan. Yang keempat, membuat pendidikan semakin kreatif karena sudah memanfaatkan teknologi yaitu internet dan komputer. Yang kelima, memberikan visualisasi yang jelas melalui film, musik, suara, dan gambar dalam suatu proses pembelajaran. Yang terakhir, yang keenam, yaitu kualitas pendidik mengalami peningkatan. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, menurunkan kualitas moral siswa. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Yang ketiga, kebudayaan lokal semakin pudar. Yang keempat yaitu munculnya tradisi cepat dan serba instan. Selanjutnya, ketergantungan pendidikan terhadap teknologi, komputer, dan internet. Yang keenam, yang terakhir, komersialisasi pendidikan. Nomor selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu pendidikan di masa pandemi. Proses pendidikan yang dahulu memakai teknik tatap muka langsung dialihkan karena keadaan darurat COVID-19. Pembelajaran dilakukan secara daring yang menjadi rutinitas yang harus dijadikan kebiasaan, sekaligus memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan. Dengan teknologi yang ada, pembelajaran juga dapat dilakukan secara jarak jauh, tetapi teknologi tetap tidak bisa menggantikan peran guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Dalam interaksi pembelajaran ini, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu, tetapi juga tentang nilai diri, kerjasama, dan kompetensi diri. Di masa pandemi ini dapat juga melatih siswa untuk belajar mandiri melalui kelas daring. Tenaga pendidik, siswa, dan lembaga pendidik saling bekerja sama untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh yaitu masalah pendidikan di masa pandemi. Pembelajaran di masa pandemik yang mengandalkan teknologi gawai atau gadget menimbulkan beberapa macam masalah. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan ini berbasis teknologi yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pembelajaran juga dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh memaksa berbagai pihak mengikuti alur yang sekiranya dapat ditempuh sekolah agar pembelajaran dapat tetap berjalan. Apa saja sih masalahnya itu? Yang pertama yaitu belum meratanya akses jaringan internet. Yang kedua, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik. Yang keempat yaitu mahalnya kuota. Yang kelima, gawai belum memadai. Yang keenam, belum siapnya pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu jaringan buruk, kurangnya ilmu pengetahuan tentang iptek. Guru juga harus menyediakan waktu ekstra karena tidak semua siswa bisa mengakses pembelajaran secara bersamaan. Yang terakhir yaitu durasi waktu pembelajaran semakin panjang. Yang terakhir yaitu nomor 8, terdapat prospek pendidikan di masa pandemi. Adanya pengalaman pembelajaran jarak jauh masa pandemi ini, siswa diharapkan untuk tidak memiliki sikap dan karakter yang bagus, cerdas, dan pandai menempatkan diri dalam menggunakan kemajuan teknologi. Di masa depan juga ada kemungkinan jika strategi atau model pembelajaran jarak jauh ini masih dimanfaatkan atau menjadi alternatif walaupun sudah tidak dalam masa pandemi. Pembelajaran di Indonesia masih bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru. Rendahnya kualitas pendidikan dikarenakan kurangnya pemberdayaan potensi siswa. Penerapan pendidikan sebenarnya untuk mengenalkan bagaimana belajar, berpikir, dan memotivasi dari diri siswa. Pendidikan juga berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, mengemban manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan pendidikan di masa pandemi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.